Cerita mitos kepercayaan dari masyarakat Minangkabau ini bukan hanya sekedar cerita dongeng, karena dari perjalanan mereka sempat mendapatkan sebuah bukti jejak kaki yang dipercaya itu milik suku Bunian. Bisikan malam kali ini akan membahas tentang Sumatera Barat. Justru hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat unik tentang Sumatera Barat. Namun, dari sisi meteorologinya, mungkin sebagian dari kalian tidak asing lagi dengan sebutan orang Bunian. Orang Bunian ini merupakan sebuah suku gitu. Ya, jadi sekumpulan orang yang berbeda dengan manusia biasa. Dan mereka ini dihitung salah satu suku yang ada di Sumatera Barat. Dan kehadiran suku Bunian ini itu pertama kali dibicarakan karena adanya kepercayaan masyarakat Minangkabau tentang keberadaan suku ini. Menurut legenda, sosok orang Bunian dikatakan sama seperti dewa. Namun, dewa yang dimaksud menurut kepercayaan orang Minangkabau itu bukan seperti dewa yang disembah layaknya pada kepercayaan-kepercayaan tertentu gitu. Tapi orang suku Bunian ini dianggap sebagai makhluk goib, tidak sama seperti orang-orang dari suku-suku lain yang ada di Sumatera Barat. Orang Bunian itu dipercaya sebagai penghuni hutan-hutan rimba dan mereka ini adalah golongan makhluk halus. Kebiasaan orang Bunian adalah menculik anak-anak kecil. Nah, dari cerita yang beredar, kebanyakan anak-anak kecil yang diculik. Dan penculikan ini biasanya dalam waktu-waktu tertentu. Tapi tidak selalu begitu. Trik yang mereka gunakan dalam menarik perhatian anak-anak kecil itu adalah menggunakan aroma masakan dan istilah. Dari trik ini adalah samba dewa. Dan biasanya targetnya itu adalah anak-anak kecil yang sedang bermain di daerah dekat hutan atau semak-semak untuk samba dewa sendiri itu. Kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, itu artinya masakan dewa. Ya, menurut informasi sih itu mungkin kayak sambal gitu. Dan biasanya samba dewa ini aromanya mulai tercium di saat matahari terbenam di sekitaran bukit atau semak-semak hutan. Namun di balik rumor mereka, menculik anak kecil, tidak jarang juga masyarakat Bunian ini hadir untuk membantu manusia dan layaknya makhluk halus lainnya. Biasanya mereka memiliki kesaktian atau ilmu secara goib itu lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. Dan tidak hanya itu, di dalam legendanya, orang Bunian ini juga sering membantu masyarakat ketika ada yang tersesat di hutan. Dan bahkan sampai-sampai mereka di era atau di zaman perang dulu. Dulu, mereka ini juga ikut terlibat dalam membantu kemerdekaan negara kita. Jadi, terlibat perang juga nih orang dari suku Bunian ini. Maka dari itu, agar tidak terjadi selisih antara manusia masyarakat Minangkabau dengan suku Bunian ini, biasanya anak-anak tidak dibiarkan berkeliaran pada malam hari. Agar apa? Agar pihak suku Bunian tidak menculik anak tersebut dan akhirnya menciptakan gesekan antara manusia yang asli dengan masyarakat hunian. Jadi lebih tepatnya para manusianya itu menghindarilah. Tibalah aroma samba dewa yang dikatakan seperti aroma kentang goreng tercium dan biasanya itu membuat para orang tua panik. Walaupun di dalam sejarahnya orang Bunian ini kerap membantu kehidupan sehari-hari manusia, khususnya masyarakat Minangkabau. Namun, kemauan daripada suku Bunian ini tidak bisa ditebak karena biasanya sewaktu-waktu dia bersikap jahil atau mencoba untuk bersikap yang berlawanan oleh manusia. Maka dari itu, sebagai manusia, masyarakat Minangkabau itu lebih menghindari meminta anak-anaknya untuk tidak berkeliaran pada malam hari. Untuk tempat hunian, orang-orang dari suku Bunian ini sendiri biasanya menempati hutan-hutan yang tidak tersentuh oleh manusia. Dan bahkan beberapa kasus mereka seringkali terlihat sedang mengambil air di tepian sungai. Biasanya di tengah-tengah hutan itu ada beberapa gubuk atau rumah-rumah yang sudah ditinggalkan dan ditempati juga. Biasanya akan dihuni oleh orang dari suku Budian. Nah, di beberapa kasus pernah ditemui orang-orang ini. Walaupun mereka tinggal di penggunungan atau di hutan, namun mereka ini bukan makhluk yang primitif. Mereka itu sudah mempunyai struktur yang kompleks kehidupannya. Itu layaknya manusia modern. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan khusus atau bisa melihat hal-hal goib, mereka akan melihat orang-orang dari suku Bunian ini melihat langsung bagaimana kehidupan mereka yang biasa dikatakan sama seperti halnya seperti kita. Di mana mereka itu mempunyai keluarga, mempunyai kampung, mempunyai pemimpin. Jadi hampir samalah. Cuma bedanya itu mereka ini menikah, berdagang, dan mereka dipimpin oleh raja. Jadi memiliki sebuah kerajaan dan bentuk tubuh mereka sendiri memiliki tangan, kaki, kepala, serta tubuh yang kompleks seperti manusia. Hanya saja,
mereka hidup tidak di dimensi manusia. Jadi, mereka hidup di dimensi yang berbeda. Cerita legenda orang Budian ini semakin lama turun-temurun, semakin terdengar gitu ya, dan cerita tentang keberadaan mereka ini tidak pernah terhapus oleh zaman. Jadi kalau misalkan ini hanya sebuah dongeng atau legenda, biasanya kan akan terhapus dan akan dilupakan. Tapi karena ini memang sebuah kepercayaan yang pernah dilihat atau memang ada. Jadi cerita tentang orang Budian ini secara turun-temurun terus berlanjut dan banyak sekali kasus-kasus orang yang dibawa oleh orang-orang Budian. Di mana mereka jika sudah masuk ke orang-orang suku Bunian, biasanya tidak akan bisa kembali lagi. Dan kejadian orang-orang yang hilang karena dibawa oleh orang-orang dari suku Bunian ini tidak hanya terjadi pada malam hari. Bahkan pernah terjadi pada siang hari di beberapa kasus orang hilang yang terjadi di Sumatera Barat, yang dimana kasus-kasus ini dipercaya karena disebabkan oleh adanya orang dari suku Bunian. Biasanya tidak akan meninggalkan jejak tubuh dari sang korban. Kebanyakan dari kasus yang telah terjadi ketika dicari si korban yang hilang ini, yang ditemukan hanya barang-barang bawaannya seperti tas, sepatu, dan yang lainnya lah. Atau bahkan pakaian begitu. Jadi untuk mayatnya sendiri, tubuhnya sendiri itu tidak pernah ditemukan. Perlu kalian ketahui juga, keberadaan masyarakat dari suku Bunian ini tidak hanya mengejutkan kita orang Indonesia. Orang Sumatera Barat, bahkan ilmuwan mancanegara, peneliti-peneliti mancanegara gitu, itu sampai saat ini sedang mencari tahu keberadaan dari suku Bunian. Dari beberapa orang yang mengaku pernah bertemu dengan suku Bunian ini menjelaskan kalau suku Bunian ini adalah makhluk halus. Tapi bagi para ilmuwan mancanegara, mereka percaya kalau suku Bunian ini tidak lebih daripada manusia yang merupakan dari suku primitif atau yang masih di dalam hutan seperti yang kita ketahui di Indonesia. Banyak banget kan suku-suku yang masih belum menerima modernisasi, kayak suku Baduy Dalam atau suku-suku yang ada di Papua atau suku-suku yang ada di Kalimantan. Contohnya masyarakat suku Dayak misalkan, yang pedalamannya banget gitu. Kan masih banyak kayak yang belum tersentuh dengan modernisasi. Jadi mereka ini masih terlihat asing dengan kita, padahal mereka sama-sama manusia gitu. Nah, hal inilah yang mendorong para peneliti atau ilmuwan ingin mencari tahu masyarakat suku Bunian. Nah, karena anggapan mereka, masyarakat ini hanya manusia biasa yang kebetulan hidup berbeda dengan masyarakat modern. Jadi apa ya, semacam orang-orang yang belum keluar dari hutan gitulah intinya. Dari beberapa penelitian yang sudah melakukan penelitian tentang orang Bunian ini, mereka tidak hanya melakukan pekerjaan yang sia-sia. Beberapa bukti atau jejak-jejak keberadaan suku Bunian ini, dari situlah mereka menarik kesimpulan kalau mitos kepercayaan dari masyarakat Minangkabau ini bukan hanya sekitar cerita dongeng. Karena dari perjalanan mereka sempat mendapatkan sebuah bukti video pada jejak-jejak kaki yang dipercaya itu milik suku Bunian. Ada salah satu atau sumber yang memberikan pernyataan cukup unik nih, di mana dia mengatakan kalau orang suku Bunian ini merupakan revolusi dari kera. Ini sudah kayak teori Darwin lah pokoknya. Namun dari perjalanan para peneliti ketika mencari masyarakat Bunian ini, justru mereka menemukan sosok suku yang mana suku ini mirip sekali dengan manusia. Di mana dia berjalan dengan dua kaki, menginjak tanah, namun badannya pendek. Dengan kata lain, ini adalah kurcaci gitu ya. Ya berbedalah sekali dengan kepercayaan kita. Masyarakat Indonesia yang dimana kita percaya kalau masyarakat Budian ini adalah makhluk mistis. Sementara para ilmuwan dan peneliti dari luar negeri menemukan hasil yang lain. Mereka malah mengatakan berhasil menemukan sebuah suku yang masyarakat itu kerdil-kerdil, yang dimana mereka percaya kalau itulah orang Bunian. Dikarenakan perbedaan paham inilah banyak sekali masyarakat yang mengatakan kalau tidak percaya dengan hasil penelitian tersebut, karena menurut masyarakat orang Bunian ini adalah makhluk supranatural yang memiliki kekuatan tak biasa. Jadi benar-benar makhluk halus dan mereka tidak percaya. Juga para ilmuwan ini berhasil menemukan masyarakat dunia dikarenakan dalam kepercayaan Minangkabau, masyarakat dunia ini tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Kebenaran tentang keberadaan orang Budian ini masih jadi pertanyaan. Kalau menurut kepercayaan ini adalah makhluk gaib, namun kalau menurut penelitian yang mana ini bisa dilihat secara logika begitu, yang dimana dikatakan di beberapa negara makhluk kurcaci ini memang ada, dipercaya bahkan dibuat menjadi film. Namun seorang pakar tentang dunia gaib asal negeri jiran sempat membuat sebuah pengumuman yang sangat mengejutkan, yang dimana di sini agak sedikit konyol. Dirinya itu nggak percaya dan mengatakan kalau tragedi hilangnya Malaysia Airlines itu disebabkan karena ulah orang dari suku Bunian, yang dimana dipercaya kalau orang suku Bunian ini mampu memindahkan manusia ke dimensi lain
Dan jujur aja, konyol kalau untuk percaya hal ini. Sampai saat ini, sekarang ini memang mitos atau kepercayaan tentang keberadaan masyarakat dunia ini masih menjadi perdebatan. Namun jangan salah, kepercayaan orang tentang masyarakat dunia itu tidak hanya ada di masyarakat Minangkabau. Masyarakat Kalimantan pun percaya akan keberadaan suku orang Bunian ini. Berawal dari tragedi Perang Simbas di Kalimantan, kalau kalian nggak tahu, Sambas itu apa? Sambas ini adalah daerah yang dihuni oleh masyarakat suku Melayu yang berada di Kalimantan. Menurut kepercayaan masyarakat Sambas, orang suku Bunian turut membantu ketika perang suku yang terjadi di Sambas tersebut. Dan menurut mereka, orang Bunian melakukan hal tersebut guna menjaga tanah yang mereka diami. Dan juga ada kasus kebakaran hutan di Riau pada tahun 2012, di mana pengakuan dari tim damkar atau pemadam kebakaran mereka sempat dibantu oleh masyarakat dari suku Bunian untuk memadamkan api di saat itu. Di Riau juga sempat ada kejadian orang hilang selama 7 hari, yang mana dipercayai orang hilang ini diculik oleh suku Bunian. Orang yang hilang ini bernama Yuli. Dia sempat hilang selama 7 hari. Perempuan ini dikabarkan hilang setelah memasuki sebuah hutan. Di saat itu keluarganya dibantu oleh tim penyelamat itu udah berusaha untuk mencari keberadaan Yuli. Namun Yuli tidak berhasil ditemukan. Lalu berselang 7 hari, kemudian tiba-tiba saja perempuan ini pulang ke rumahnya dengan kondisi selamat. Dan di saat itu masyarakat percaya kalau yang dialami oleh Yuli ini akibat ulah orang dari suku Bunian yang menyesatkan Yuli ketika masuk ke dalam hutan. Menurut ciri-ciri dari orang Bunian, bisa dikatakan makhluk ini berbeda di banyak daerah yang ada di Indonesia. Di masyarakat dunia mirip dengan masyarakat suku Sarjana, di mana ciri-ciri fisik dari orang suku Bunian di sini disebutkan dia tidak memiliki garis tegak antara bibir dengan hidung. Jadi garis ini nggak ada. Terus kedua, alisnya itu nyambung. Ini mirip sekali dengan masyarakat dari Saranjana. Ciri-ciri masyarakatnya itu sama seperti orang Bunian. Dan bisa dikatakan makhluk jenis ini adalah makhluk yang sama di seluruh daerah. Hanya saja berbeda dalam penamaan atau pengucapannya. Jadi bisa dikatakan ini nyata karena memang bercerita tentang mitos-mitos atau legenda di negara kita. Itu ada banyak sekali. Dan masing-masing suku mempunyai sebutan mereka masing-masing. Contoh saja di masyarakat Aceh percaya dengan suku Mante. Sampai detik ini juga kita belum tahu wujud dari suku Mante itu seperti apa. Jadi mereka sama dengan masyarakat dari suku Bunian. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian memiliki kepercayaan terhadap suku-suku yang ada? Sebetulnya memang suku-suku di Indonesia itu masih ada ya. Tapi yang kayak dikatakan suku goib gitu dan segala macam, ya aku sih belum pernah dengar gitu. Jadi buat kalian yang pernah menemukan atau bahkan pernah gitu atau dekat dengan suku-suku yang masih asli dari Indonesia, bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!